Adik-adik, kakak mempunyai sebuah gambar. Perhatikan gambarnya dengan baik ya. Di sini ada gambar sebuah rumah dengan pemandangan depan yang begitu mencolok. Apa ya yang mencolok di sini? Di sini ada sampah yang berserakan. Di depan rumahnya terlihat begitu kotor. Nah, mari perhatikan gambar tempat-tempat yang ada di sekitar rumah kita. Ini adalah gambar depan rumah atau di halaman. Kemudian ini ada di ruang keluarga, di kamar, di dapur, dan di ruang tamu. Nah, adik-adik, coba kalian lihat di lingkungan rumah kalian. Apakah terlihat seperti dalam gambar-gambar ini? Lihat ya gambarnya. Di sini banyak sekali sampah-sampah berserakan. Di halaman tempat sampahnya jatuh dan sampahnya berserakan. Kemudian di ruang keluarga bekas makannya belum dibereskan sehingga membuat meja makan berantakan. Di kamar juga barang-barangnya tidak tertata dengan rapi. Kemudian ada sampah. Di dapur juga makanannya berantakan, belum dibereskan. Begitupun di ruang tamu, semuanya masih berantakan. Nah, adik-adik, apakah di rumah kalian juga sama banyak terdapat sampah yang berserakan di ruangan-ruangan di dalam rumah? Nah, jika iya, ini adalah contoh lingkungan yang tidak sehat ya adik-adik. Jika ruangan-ruangan yang ada di rumah kalian sama seperti pada gambar, berarti lingkungan di rumah kita belum bersih. Nah, kita harus membersihkannya supaya kita bisa terhindar dari segala penyakit. Nah, adik-adik, sebelum melihat cerita tentang lingkungan tidak sehat, kita simak dulu penekanan nada pada lagu Membuang Sampah yang pernah kita nyanyikan ya. Adik-adik masih ingat kan lagu yang berjudul Membuang Sampah? Perhatikan tanda dinamikanya ya. Tanda seperti ini, tanda lurus, berarti dinyanyikan dengan keras. Kemudian ada tanda yang tidak lurus, seperti ini, berarti dinyanyikan dengan lembut. Sedangkan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, adik-adik, kita ulang lagi ya menyanyinya. Adik-adik masih ingat kan lagu Membuang Sampah ciptaan dari Bapak Ate Mahmud? Ingat, tadi tanda yang ini dinyanyikan dengan lembut, kemudian tanda yang lurus dinyanyikan dengan keras. Oke, kita akan menyanyikannya tidak dengan musik ya, supaya lebih jelas. Nah, adik-adik, kita mulai menyanyinya ya. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itu dia adik-adik. Jadi ketika menyanyikan ada tanda seperti ini, kita menyanyikannya dengan lembut. Kemudian jika tidak ada tandanya, kita menyanyikannya dengan nada yang biasa. Dan pada tanda yang bergaris seperti ini, kita menyanyikannya lebih keras. Mudah kan adik-adik? Kalian juga bisa coba di rumah ya. Nyanyikan bersama anggota keluarga kalian. Nah, setelah menyanyi, mari kita lihat ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih dari cerita berikut ini. Kakak memiliki cerita tentang kecoa dan cicak. Pada suatu hari, cicak datang menghampiri kecoa. Kemudian cicak berkata, "Kecoa, mengapa di sekitarmu banyak sampah?" Kecoa menjawab, Manusia selalu membuang sampah ke sini. Kemudian cicak bertanya lagi, "Jika kamu menjadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?"
Kemudian kecoa menjawab, Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Cicak setuju dengan kecoa. Dia pun berkata, Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. wah, ternyata kecoa juga tidak senang ya jika tempatnya kotor. Mari kita lihat cerita lanjutannya. Hindari rumah yang tidak bersih. Sama seperti rumah kecoa tadi ya adik-adik, kecoa juga tidak senang jika rumahnya kotor. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak terdapat kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menutup dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, adik-adik, jika kalian melihat ada sampah di rumah kalian, segera buang di tempatnya ya. Jangan sampai menumpuk dan menjadi sarang penyakit. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Banyak sampah yang berserakan, tanaman juga jarang disiram. Nah, kita lihat pada gambarnya. Ini tempat sampahnya jatuh sehingga sampah-sampahnya berserakan. Kemudian tanamannya juga layu karena tidak disiram. Tanaman bunga juga menjadi kering dan banyak yang mati. Nah, jika tanaman bunga ini tidak disiram, maka dia akan layu. Lama-kelamaan dia akan menjadi kering dan mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Nah, adik-adik, jika kalian belum tahu, kumuh ini artinya adalah kotor atau tercemar. Jika perlu, sampah bisa didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupus kompos. Didaur ulang maksudnya adalah dibuat lagi untuk mendapatkan benda yang bisa digunakan lagi. Nah, ini ada pupuk kompos. Pupuk kompos ini adalah berasal dari pembusukan sisa-sisa makanan atau berasal dari pembusukan sampah-sampah organik. Adik-adik masih ingat kan yang termasuk sampah organik itu apa saja? Jika kalian lupa, kalian bisa membacanya lagi atau melihat video sebelumnya. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar beberapa kosakata baru tentang lingkungan tidak sehat, yaitu yang pertama ada sampah. Sampah ini artinya benda yang dibuang karena sudah tidak digunakan lagi. Kemudian yang kedua kotor. Kotor ini artinya adalah tidak bersih atau terkena noda. Kemudian yang ketiga adalah bau. Bau ini artinya sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh indera penciuman. Nomor 4, kuman. Kuman adalah binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Nah, adik-adik juga bisa mengingat lagi kosakata baru yang dipelajari hari ini ya. Tadi kita juga sudah belajar tentang kosakata kumuh, kemudian daur ulang, kompos. Nah, adik-adik bisa mencari tahu kosakata-kosakata lain tentang lingkungan tidak sehat. Nah, adik-adik kita lanjutkan lagi belajarnya ya. Adik-adik coba perhatikan lagi ruang tamu berikut ini. Nah, di sini banyak sekali benda-benda berserakan ya adik-adik. Berantakan sekali ruang tamunya.
Terlihat banyak sampah berserakan dan benda-benda lain yang tidak tertata dengan benar di tempatnya ya. Ya, ada buku, ada gelas, ada teko, ada mainan, ada boneka, ada bekas makanan. Semuanya bercampur di ruangan ini dan tidak tertata dengan rapi. Kita juga bisa melihat ada layang-layang dan potongan kertas yang berserakan di ruangan tadi ya adik-adik. Nah, kita buat dulu bentuk layang-layang. Nah, ini dia bentuk layang-layang. Ini bentuknya apa ya adik-adik? Ini seperti bangun datar jajar genjang. Dan ini seperti bangun datar trapesium. Nah, kita buat dulu supaya lebih jelas ya. Ini layang-layang. Kemudian ini adalah jajar genjang. Dan ini adalah trapesium. Nah, adik-adik masih ingat kan kemarin kita sudah belajar tentang ruas garis. Kita lihat di sini, pada layang-layang ada berapa ya ruas garisnya? Adik-adik masih ingat kan yang mana yang namanya ruas garis? Kita lihat. Nah, ini dia ruas garis. 1, 2, 3, 4. Apakah masih ada lagi? Tidak ada lagi ya adik-adik. Jadi layang-layang memiliki 4 buah ruas garis. Bagaimana dengan jajar genjang dan trapesium? Adik-adik cari tahu dan hitung ya berapa ruas garis yang dimiliki oleh jajar genjang dan trapesium. Nah adik-adik, selain ruas garis, kita juga akan melihat sisi, sudut, dan titik sudut pada suatu bangun datar ya. Sisi adalah ruas garis yang membentuk bangun datar. Kemudian sudut adalah daerah yang dibentuk oleh sisi yang titik pangkalnya sama. Sedangkan titik sudut adalah titik ujung pertemuan antara dua sisi. Nah, supaya lebih jelas, mari kita cari tahu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat pada bangun layang-layang ada berapa sisi, sudut, dan titik sudutnya. Sisi itu yang mana ya? Nah, adik-adik perhatikan ya. Sisi adalah yang ini. Sisi sama dengan ruas garis. Jadi, ini dia. Sisi yang pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Jadi, banyak sisi pada layang-layang adalah 4. Kemudian, kita juga akan menghitung banyak sudutnya. Sudut itu yang mana ya? Perhatikan adik-adik. Nah, ini dia. Sudut itu yang berada di pojok-pojok seperti ini. Ini merupakan sudut. Ada berapa sudut di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sudutnya adalah 4. Nah, yang terakhir kita akan menghitung banyak titik sudutnya. Jika ada 4 sudut, berarti ada 4 titik sudut juga ya adik-adik di sini. Nah, sama di pojok-pojok seperti ini. Ini adalah titik sudut. Jadi banyak titik sudutnya adalah 4. Sekarang mari kita lihat sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar lainnya. Ayo tebak, ini bangun datar apa ya namanya? Ya, betul sekali, ini adalah bangun datar segitiga. Kita hitung dulu jumlah sisinya ya. 1, 2, 3. Jadi banyak sisinya adalah 3. Kemudian kita hitung sudutnya. 1, 2, 3. Berarti banyak sudutnya adalah 3 buah. Dan yang terakhir adalah banyak titik sudut. Banyak titik sudutnya tentu saja mengikuti banyak sudutnya adik-adik. 1, 2, 3. Jadi banyak titik sudutnya adalah 3.
Mudah sekali kan adik-adik, kalian juga bisa menghitung banyak sisi, sudut, dan jumlah sudut pada bangun datar lainnya ya.